kedua kan saya pakai ayat-ayat. Kuwi ibaratnya aku sekali-sekali tak anggo serban, ngono lho. Tak kai sret ngene iki. Sapa ngerti engko aku disapa wong, Pak Yai ngono lho gitu aja. Meskipun saya tahu itu tidak akan dipercaya. Peristiwa cinta sudah. Siapa bilang harus memahami kata dan kalimat? Kamu menghina Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah urusan sama kata, teks, literasi. Tidak pernah. Nabi Nuh juga tidak. Semua nabi bahkan. Lah kok saya ini udah sombong banget. Kalau Khil Mahfud itu, iki tuku. Terus sekarang malaikat digaris, oke iki jahit dodol soto iki, oke sotonya dilariske. Oh no ikut. Apa jenis itu garis-garis di le ya apa kan itu. Begitu enaknya hidup itu. Tidak semua harus taat kepada logika. Ini katakanlah saya akan mengakhiri dengan logika pra-Buddha gitu. Ah iki apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hidup Anda baca kalau ini 4 ya. Kon maca sak halaman tok ya gak masalah. Wis kon duit tok lho gak masalah. Lho kok delet tok, kok delen ndek meja. Ya, terus engko kate berangkat nyambut gawe, halo, ngono tok cukup. Wis cukup. Itu sudah sebuah peristiwa iman, itu sudah peristiwa cinta sudah. Siapa bilang harus memahami kata dan kalimat? Kamu menghina Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah urusan sama kata, teks, literasi. Tidak pernah. Nabi Nuh juga tidak. Semua nabi bahkan. Lah kok saya ini udah sombong banget. Wah ini minat baca turun. Iya lah. Lah rumangsamu maca iki maca huruf, makanya saya tadi kan minta di dalam tadi minta udah habis ini kalau dari keinginan saya udah habis ini terbitkan Iqra Muhammad atau bacalah Iqra. Saya memilihnya Iqra Muhammad. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya bukan Muhammad disuruh baca. Kita disuruh membaca Muhammad. Jadi judulnya itu Iqra Muhammad karena Muhammad lebih lengkap dari Al-Qur'an. Muhammad kita jaksani takwim, itu aja Quran kalah kok. Apalagi di antara kita ada yang jagoan dasar namanya Muhammad. Jadi dia aksani takwim. Kan gitu Mas. Jadi Iqra Muhammad. Nah kalau Anda sempat menghafalkan Quran, ya Alhamdulillah. Ya, dalam rangka Iqra Muhammad. Tapi kalau engkau hanya memahami, waduh Kanjeng Nabi ke cah cilik akrab, itu tok terus membuat hidupmu itu menjadi indah dengan orang-orang lain. Itu sudah cukup. Iqra Muhammad itu cukup satu adegan ya cukup. Gitu loh. Karena Quran tidak tekstual akademis. Kan sudah kita ketahui bersama, bukan untuk mempelajari sapi kita belajar baca Al-Baqarah. Bukan terus ini ada An-Nahl, lebah. Oh iki ilmu madu ya enggak. Al-Ikhlas, endi ikhlas gak ono ikhlase. Qulhuwallahu ahad tok. Kan tidak ada ikhlasnya. Nah, mosok Quran seperti itu Anda tidak menikmati. Dan ulama-ulama memperparah penjaraan antara Al-Quran dengan umat Islam. Bahwa kalau membaca harus menyeluruh, harus memahami asbabun nuzul, harus segala macam. Wes, akhirnya gak bergaul wes. Sepenting aku gak nyolong ngono tok. Akhirnya ndak. Jadi dia tidak akrab sama Al-Quran. Al-Quran itu tidak usah pakai tafsir. Tidak ada anjuran atau perintah tafsir dalam Al-Quran. Yang ada adalah tadabbur. Kalau Allah mengatakan, apakah engkau tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Itu tidak tentang Quran kok, itu tentang kehidupan. Tentang keseluruhan ini. Gitu ya Mas ya. Oke, kita tak deret pointers. Setelah itu, saya ingin mengulang bahwa memang saya ini kan tidak pernah niat menulis ini untuk publik, Mas. Aku lah wis awal untuk anak, cucuku dan JM kan gitu. Jadi memang metodenya dan isinya tidak saya perhitungkan untuk pemasaran publik sama sekali. Jadi saya kesini itu dengan rasa aizzah alal bentang. Atiku ki abot, kowe kok gelem-gelemen nerbitke buku iki. Apa payu gitu loh Mas.
Itu, saya tuh nggak tega. Wong buku ini tidak pernah saya maksudkan. Jadi tidak saya racik seperti saya dulu nulis di Tempo, di Gatra. Racikannya enggak gitu. Bisa karepku pokoknya tak dudah lemah, tak dudah. Wis kue, wis modaro kue, nek kue, pokoknya aku ora peduli. Gitu. Nah, satu-satunya kans untuk supaya daur itu dibeli orang adalah hidayah Allah. Anak hidayah iso kok kalah apa piye? Sekarang saya tanya, lama iya ini berlangsung sampai sekian lama dengan rekor-rekor yang luar biasa, apa rumah samu peristiwa apa? Apa peristiwa saya pinter komunikasi? Apa peristiwa saya bisa menciptakan kalimat-kalimat yang retoris, yang sastrawi? Kan enggak toh. Kan hidayah toh jawabannya. Makanya di maknya saya sering katakan, sudahlah. Nanti tolong diingatkan puncaknya, nanti saya ingin bicara mengenai Watini ya. Watini Wazaitun ya. Ini untuk merangsang Bentang untuk percaya bahwa dia sebaiknya menerbitkan itu nanti gitu. Nah, Watini ini yang terakhir saya omongkan. Apa tadi sebelumnya ini? Ya. Cecek tiba nibane awakmu. Waduh, sial iki. Gitu. Nyetir ana kucing tabrak. Dridilen nek dhuwur tengen rezeki. Wah, iki ngisor ki, woi. Ya toh, Mas? Itu aja kita sudah putus asa toh. Wong saiki iki gampang men putus asa. Kentekan pulsa wis mau bunuh diri ya. Ya, kan sering saya omongkan, wis kowe dridilen kene. Kadang-kadang dridilen ana cangkem ngarep dhuwur, ana cangkem ngarep nisor, ana cangkem bibir kanan atas, bibir kanan bawah tuh di primbon betal jemur. Tuku ning shopping kono ya. Itu wah detail itu isinya. Saya bilang kalau mau bikin rumah hari apa, wetone apa, ngedepi nang ndi, lawangnya sebelah mana, kamar mandinya diluruskan sama Ka'bah. Jadi antara sumur atau sumber dari PDAM kemudian ke kamar mandi Anda dan dapur Anda itu harus lurus sampai ke Ka'bah. Misalnya gitu ya. Itu perhitungan tidak salah, itu ijtihad. Bener. Tapi kui kalah karo imanmu. Kui kalah karo tenane hatimu nang Gusti Allah. Dadi mulane aku kondo, ketiban cecek rezeki, ngono wae. Rasane langel, rezeki iki. Jadi apa yang selama ini disimpulkan oleh manusia sebagai sial itu kalah sama cinta Allah kepadamu. Dirubah arep ngopo wong saiki arep kiamat ditunda ya entuk kok. Mesake kae urung berhasil ya kae. Kae urung sarjana mosok tak kiamat. Wis ora apa-apa tak tunda 20 tahun kan gitu kan bisa. Kalau di Ma'iyah kan Anda boleh membayangkan seperti itu dan mungkin enggak? Mungkin saja. Jadi buku ini juga fungsinya bermacam-macam menurut saya kalau kita pakai teori Ma'iyah. Wis kowe tuku tok wis beres. Rasa kok waca wis beres. Malaikat niku tuku lho Gusti Allah, niku tuku lho. Ngono wis cukup. Dicatat bahwa Anda beli terdaftar di Lauhil Mahfuz itu. Oh, iki tuku. Terus karo malaikat digaris, oke iki dhek dodol soto iki. Oke, sotone dilariske. Ono iku apa jenenge iku garis-garis di lho ya apa kan niku. Begitu enaknya hidup itu. Tidak semua harus taat kepada logika. Ini katakanlah saya akan mengakhiri dengan logika pra-Buddha gitu. Nah, iki apa pra-Buddha? Jadi ngene Mas Slaman. Ya aku yang ngarang. Ya apa tidak itu ya sakarepmu. Wong yang benar pasti hanya Allah. Kita itu tidak mungkin benar. Kita itu mungkin saja benar, mungkin salah. Yang kita pastikan adalah apapun membuat kita menjadi lebih baik, lebih dekat sama Allah, lebih cinta sama sesama, lebih melindungi siapapun. Kan itu aja. Apakah apa lili ilato, apa ina atau inato, sing penting output tadaburnya adalah Anda menjadi lebih mengamankan orang lain. Anda lebih cerdas, Anda lebih manfaat, kan gitu. Itu prinsip tadabur. Tafsir diperlukan, asalkan taat kepada output tadabur. Jadi
Tafsir sama tadabbur jangan didikotomikan, karena tafsir diperlukan asalkan dia include tadabbur. Tapi kalau tafsir menjadi pimpinannya, itu melahirkan madhab-madhab yang bertentangan satu sama lain sampai hari ini. Dan buku tadabbur ini, kan yang tadabbur 2 kan saya pakai ayat-ayat. Kuwi ibaratnya aku sekali-sekali tak anggo sorban, ngono lho. Tak kai sret ngene iki. Sapa ngerti kok di sapa wong, Pak Yai ngono lho gitu aja. Meskipun saya tahu itu tidak akan dipercaya sebagai tafsir, tidak akan dipercaya. Pokoknya saya tuh tidak akan punya tempat di dunia, karena tidak cukup dunia untukku. Bokongku gede banget, dadi nek iki sak dunya iki kursi, iku mesti jebol tak lungguhi. Makanya aku meringankan badanku, aku menghilangkan eksistensiku, aku meniadakan diriku supaya aku bisa hinggap dimanapun. Karena malaikat itu ono sing gede abot, ono sing enteng kaya kapas, ono sing serbuk, ono sing ora ketok, ono sing bayangan sret ngono tok. Gitu. Malaikat itu macam-macam. Ojo meneh kok malaikat jin aja bisa menyamar seperti itu kok. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.